Honda Absolut Revo. Intinya yang dikeluhkan konsumen, BBM boros, tidak bertenaga. BBM-nya itu boros sekali untuk Honda Absolut Revo ini. Nah, untuk analisa pertama, saya cek di bagian lubang knalpot, hitam, pekat, tetapi tidak basah ya. Ini berarti bukan dari ring shaker yang aus. Kemudian konsumen mengeluhkan juga busi kadang cepat mati ketika diganti, beberapa hari mati. Kemudian busi itu ada basah oli di bagian dratnya. Ada basah oli di bagian dratnya. Nah, ini saya buka untuk menganalisa apa yang menyebabkan busi itu basah di bagian dratnya atau drat businya. Kadang businya juga basah. Yang menyebabkan itu apa? Karena motor ini sangat boros sekali, tidak bertenaga, suaranya juga kasar. Nah, ini basah oli di bagian drat busi seperti ini, itu indikasi dari seal klep yang sudah aus, sehingga antara batang klep dan seal klep itu tidak bisa menahan oli. Jadi oli itu masuk melalui batang klep, masuknya itu ke bagian ruang pembakaran. Oke, untuk mempercepat durasi nanti ada bagian video yang mungkin saya percepat supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, simak terus. Kemudian kawan-kawan coba perhatikan di lubang intake bagian manifold ini. Nah, ini basah oli ya. Ini disebabkan oleh seal klep yang sudah aus atau mengeras, sehingga oli itu masuk melalui celah-celah batang klep, masuknya ke ruang pembakaran, tercampur antara BBM dan oli. Nah, terkadang itu keluar asap putih tipis. Saat dingin atau panas kadang hilang sendiri. Nah, ini sebabnya seal klep itu sudah aus. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya ya diganti untuk bagian seal klepnya supaya bagian drat busi ini tidak basah oli lagi. Ini bukan disebabkan oleh ring shaker yang aus ya. Kadang ada ring shaker itu aus, ada. Tetapi kita harus cek lagi dengan teliti gitu loh. Dalam arti tidak asal memvonis. Kurang lebih kan seperti itu. Semoga bermanfaat, tetap simak sampai selesai supaya aman dan lancar. Nah, ini perhatikan, ini saya bongkar bagian kopnya, bagian kop. Nah, ini penampakan kopnya. Nah, ini penampakan secara fisik bagian ruang pembakaran. Bisa kawan-kawan simak. Ini kan tadi yang basah, ada endapan oli di bagian lubang in atau lubang yang karburator untuk BBM masuk ke bagian ruang pembakaran. Intinya lubang sirkulasi bahan bakar atau lubang in. Kalau klep X merah bata itu wajar karena letaknya di bagian X berkaitan dengan lubang buang. Kemudian saya cek bagian seher. Ya, memang BBM boros kalau bagian ruang pembakarannya, apalagi ujung seher
banyak residu atau kotoran yang tersisa, sehingga bahan bakar itu tidak bisa terbakar atau terurai secara sempurna, karena di ruang pembakaran itu banyak kotoran gitu loh, atau kerak gitu. Nah, ini saya cek, ini noken dalam posisi TMA atau free. Dalam posisi free ini saya cek apakah kompresinya itu mengalami kebocoran ya. Saya tutup dulu untuk lubang businya. Caranya mudah untuk kawan-kawan, tinggal masukkan cairan bahan bakar atau BBM di squeeze-nya ini. Kemudian tinggal semprot seperti ini. Nah, ini klep in mengalami kebocoran. Parah ya. Ini menurut saya ini udah parah bocornya. Nah, ini parah bocornya. Kemudian untuk klep X atau lubang X, bisa diperhatikan apakah ada gelembung. Berarti yang bocor hanya klep in. Untuk X masih aman. Untuk X-nya ada kebocoran namun sedikit. Nanti tinggal skur ulang untuk yang X. Ini noken as dalam kondisi bebas atau free ya. Jadi klep itu tidak dalam posisi membuka. Nanti dikiranya saya berbohong, oh klepnya dalam posisi membuka. Ndak, ini dalam posisi free atau bebas noken asnya. Nah, ini klep X tidak mengalami kebocoran, bocor namun sedikit. Intinya yang bocor parah di bagian klep in. Ya, ini di bagian klep in, nanti skur ulang, ganti seal klep, sudah selesai. Insya Allah tenaga baik. Dan jangan lupa cek juga di bagian bos klepnya apakah mengalami kelonggaran atau oblak. Kalau memang longgar atau oblak, ya disarankan untuk dilakukan penggantian. Karena kalau tidak dilakukan penggantian bos klep, ketika bos klep dan batang klep itu oblak, resikonya nanti motor itu kasar ketika mesin panas, RPM tinggi gitu loh. Nah, ini untuk rollernya atau pelatuk klepnya itu masih bagus semua. Kemudian pengecekan untuk noken as, untuk bearingnya. Untuk bearingnya masih layak pakai, yang besar masih layak pakai semua. Oke, lanjut ya ke tahap berikutnya. Intinya noken as masih layak pakai, bearingnya juga masih normal semua. Nah, ini tahap bagian pengecekan di bagian bos klep, antara bos klep dan batang klep, apakah mengalami kelonggaran. Cara bukanya pakai kunci 12T. Kemudian jangan lupa selipkan kuku klepnya itu antara pegas seperti ini, supaya tidak hilang nanti ketika kita mau memasang. Nah, ini untuk klep innya. Pengecekan di bagian bos klep dulu. Nah, ini kita cek apakah bos klep itu mengalami kelonggaran. Keras, jeber berarti ini bagian ujungnya. Nah, ini cara ngecek apakah bos klep itu mengalami kelonggaran. Kita goyang kanan kiri seperti ini. Kalau memang terlalu longgar itu berarti minta diganti. Ini macet. Kalau macet nanti coba saya ganti dengan batang klep yang baru.
Kalau terlalu longgar ya berarti mau tidak mau harus ganti bos klep. Ini ada luka di bagian ujung sehingga seret, batang klep ini seret. Kemudian yang mengalami kebocoran itu biasanya, bentar, apakah ada bintik noda atau korosi di bagian payung klepnya ini. Ini bersih, berarti di bagian seating klep yang mengalami korosi, karena payung klepnya masih bagus. Nah ini, yang mengalami kompresi bocor atau terjadinya kebocoran kompresi. Nah, kalian perhatikan di bagian seating klepnya ini ada semacam bintik-bintik atau korosi gitu loh. Itu harus di-skur ulang nanti sampai bersih. Kalau yang X tadi kan tidak mengalami kebocoran, hanya sedikit lah bocor, namun sedikit. Itu kalau di-skur ulang sih sembuh atau rapat lagi. Kemudian cek bagian bos klepnya apakah mengalami kelonggaran. Untuk klep X ini caranya ya tinggal digoyang naik turun atau kanan kiri lah. Nah ini ada space sedikit, ini ada kelonggaran. Ini kalau ganti batang klep kok masih terlalu longgar, berarti ya bos klep wajib ganti. Bos klep wajib diganti. Untuk seating klep X itu ya hitam, berbeda dengan in. Kalau in kan ada semacam bersih putih ya, kalau X itu biasanya hitam. Karena kaitannya dengan hasil pembakaran yang dibuang. X-nya seret, in-nya seret ya. Karena batang klepnya itu ada luka atau goresan ya, sehingga terlalu seret antara bos klep dan batang klep. Ini nanti kalau saya ganti, kalau saya hanya amplas, nanti coba tak amplas dulu. Mudah-mudahan, biasanya sih bisa diamplas. Kalau diamplas kok masih seret ya mau tidak mau harus ganti untuk klep innya. Nah ini untuk seal klepnya ya. Untuk seal klep ini sudah mengalami aus. Nah coba kawan-kawan perhatikan di bagian seal klep ini sudah mengeras. Nah ketika saya pencet seperti ini keras, itu otomatis oli itu masuk melalui batang klep, masuk ke bagian ruang pembakaran atau seher lebih tepatnya. Nah kalau keras seperti ini diganti, karena ini berkaitan dengan usia motor sudah terlalu lama atau sudah di atas 5 tahun lah. Nah ini keras, ini wajib ganti. Dua-duanya satu set wajib ganti untuk seal klepnya. Tujuannya supaya ruang pembakarannya itu tidak basah oli. Cukup sekian ya video